Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 43, Metode Pendinginan Melalui Langit. Gao Xinhua merasa senang ketika Gu Houyi setuju dengan metode pendinginan. Dia mengharapkan Gu Houyi menolak ide tersebut, tetapi dengan keheranannya, Gu Houyi setuju tanpa ragu-ragu. Gao Xinhua mengakui kemampuan Gu Houyi yang luar biasa dalam menggambarkan kedua karakter ini. Bagaimanapun, Gu Houyi telah menghabiskan puluhan tahun dalam posisi kepemimpinan dan telah menulis tentang karakter-karakter ini secara luas sepanjang hidupnya. Sudah wajar jika latihan membuat sempurna. Su Chunliang berbicara, Pengadilan Tinggi, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa peralatan dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok? Dengan begitu, saya tidak perlu pergi kembali dan mengambil jarum-jarum. Gao Xinhua mengangguk. Karena Gu Houyi setuju, dia tidak punya alasan untuk keberatan. Selain itu, keberatan tidak akan berguna. Baik Su Chunliang maupun Gu Houyi adalah individu yang berani dan bersedia mengambil risiko. Gao Xinhua merasa percaya diri dengan Su Chunliang pada saat itu. Dia menyadari bahwa tidak perlu mengunjungi Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok karena semua alat yang diperlukan tersimpan dengan nyaman dalam kotak peralatan yang ditinggalkan oleh Zhu Mingyuan ketika dia diusir sebelumnya. Su Chunliang meminta Gu Houyi untuk berbaring di sofa dan membuka kotak peralatan. Matanya menjadi fokus dan tegas. Penempatan jarum Zhu Mingyuan benar, tetapi urutannya salah. Tubuh manusia seperti alam semesta kecil, dengan setiap organ internal menjalankan fungsi-fungsinya sendiri. Setiap bagian seperti bintang di alam semesta, saling terhubung dan dipengaruhi oleh gaya tak terlihat. Dari perspektif medis modern, tubuh manusia membutuhkan kerja sama beberapa organ. Misalnya, sakit kepala tidak selalu disebabkan oleh masalah di kepala. Nyeri bahu bisa menjadi hasil radiasi kantung empedu, dan nyeri tumit mungkin disebabkan oleh asam urat. Kesalahan Zhu Mingyuan adalah hanya fokus pada area lokal. Untuk menilai keahlian seorang dokter, seseorang harus mempertimbangkan pandangan holistik mereka dan kemampuan mereka untuk berpikir satu langkah lebih maju. Titik akupuntur Tai Chong terletak di sisi dorsal kaki, satu di setiap kaki, di depresi sebelum pertemuan tulang metatarsal pertama dan kedua. Ini adalah titik penting pada meridian hati dari kaki Juein, di mana udara lembab air dari meridian hati mengalir ke atas. Ketika seseorang menua, dorongan tersebut berkurang. Pengobatan tradisional Tiongkok juga mengatribusikan fungsi lain pada titik ini, memijatnya dapat meningkatkan maskulinitas pada pria dan mengobati menstruasi tidak teratur pada wanita. Belakangan ini, Gu Houyi merasa tidak tenang. Dengan kemarahannya semakin intens dan tidak dilepaskan dengan tepat waktu. Hal ini menyebabkan kemarahannya menekan air dan atmosfer yang lembab, mengakibatkan penyumbatan yang kuat. Su Chunliang dengan tepat mengidentifikasi titik-titik akupuntur dan memasukkan jarum setengah inci lurus, terutama menggunakan metode akupuntur untuk diare. Jarum dengan cepat menembus kulit dan lapisan yang lebih dalam untuk mendapatkan ki sebelum perlahan ditarik ke lapisan subkutan. Saat jarum ditarik keluar, titik akupuntur itu dengan lembut ditekan, diputar ke kiri, dan kemudian ke kanan, membersihkan api stagnan dari meridian hati. Metode penusukan tidak pernah tunggal atau tidak berubah, itu terdiri dari beberapa teknik. Ketika Gao Xinhua mengamati Su Chunliang memberikan jarum pertama, hatinya sebagian terjamin. Setidaknya, itu membuktikan bahwa pemuda ini mengerti akupuntur. Dengan latar belakang keluarga yang memiliki sejarah pendidikan yang panjang, dia telah menyaksikan proses ini sebelumnya dan memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Mungkin dia benar-benar pantas mewarisi sebagian keterampilan Emersu, dan mungkin dia akan melampaui Zhu Mingyuan, yang hanya mencari ketenaran. Gao Xinhua benar-benar tidak menyukai kemampuan medis Zhu Mingyuan. Meskipun lulus dari universitas bergengsi, keterampilan praktisnya jauh dari mengesankan. Penurunan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Changxing dipengaruhi oleh lingkungan umum, tetapi ketidakmampuan Zhu Mingyuan di bidang ini memainkan peran yang signifikan. Mereka yang terampil dalam akupuntur dapat menghasilkan yang panas dari yang dingin dan yang dingin dari yang panas. Mereka dapat menggunakan kanan untuk mengendalikan kiri dan kiri untuk mengendalikan kanan. Mereka memahami musuh mereka dari dalam diri mereka sendiri dan mengetahui keadaan internal melalui penampilan eksternal. Di sebuah ruang klinik kecil, suasana penuh dengan ketegangan. Su Chunliang, seorang ahli akupuntur yang terampil, mempersiapkan dirinya untuk melakukan prosedur yang sensitif. Pasien, Gu Houyi, duduk dengan gugup, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dengan presisi yang maksimal, Su Chunliang menempatkan jarum di titik ganshu, titik penting di bagian belakang. Titik spesifik ini termasuk dalam meridian kandung kemih tayang kaki dan terletak tepat di bawah proses pinous vertebra toraks ke-9. Kesalahan perhitungan saat memasukkan jarum bisa menyebabkan komplikasi serius, merusak saraf dan pembuluh darah di sekitarnya. Metode penusukan Su Chunliang berubah saat dia mendekati titik akupuntur ganshu. Dengan menggunakan metode 3 pengurangan jarum. Dia dengan hati-hati memasukkan jarum halus pada tingkat yang berbeda, penusukan dangkal, sedang, dan dalam. Tingkatan ini disebut sebagai 3 bagian bumi, manusia, dan langit oleh praktisi kuno.
Gao Xinhua, seorang penonton di ruangan itu, menyaksikan dengan ketakutan saat Su Chunliang menusuk Gu Houyi dari belakang. Pikiran tentang konsekuensi jika ada yang salah dalam perawatan bos membuatnya menyesal. Dia berharap dia telah ikut campur lebih awal dan menghentikan Su Chunliang untuk melanjutkan dengan jarum. Sebagai orang awam, Gao Xinhua tidak sepenuhnya memahami teknik akupuntur yang luar biasa milik Su Chunliang. Jika Zhu Mingyuan, seorang ahli di bidang ini, ada di sana, dia pasti akan kagum dengan keterampilan Su Chunliang. Melanjutkan perawatan, Su Chunliang memperkuat jarum emas setelah memasukkannya di titik Danshu. Dengan metode mata Phoenix, dia dengan keras memutar dan menarik ibu jarinya. Ibu jari tangan kirinya dan jari telunjuknya memegang erat ujung atas pegangan jarum, sementara kuku kelingking tangan kanannya menggaruk pegangan jarum dari bawah ke atas. Akibatnya, Gu Houyi merasakan sensasi kesemutan di titik akupuntur, diikuti oleh hembusan udara panas yang keluar melalui lubang jarum. Segera, perasaan dingin yang menyegarkan menggantikan sensasi tersebut, memberikan kenyamanan yang besar. Dengan menggunakan metode pendinginan Toutian, Su Chunliang bertujuan untuk menghilangkan panas dan meredakan api bagi Gu Houyi. Metode ini terdiri dari 4 teknik gaya tunggal, metode Suji, metode mengangkat dan memasukkan, metode pernapasan, dan metode membuka dan menutup. Su Chunliang dengan cermat melaksanakan setiap langkah, maju dan mundur sebanyak 3 kali, mengangkat dengan berat dan memasukkan dengan ringan, dan melakukan 6 angka yin. Untuk jarum ketiga, Su Chunliang memilih titik Xinjian, yang terletak di antara jari pertama dan kedua kaki Gu Houyi. Titik ini menandai pertemuan daging merah dan putih di belakang tepi jaringan di antara jari kaki. Dari titik ini, atmosfer yang lembab di meridian hati naik. Zat di titik ini mewakili uap air yang stagnan dari titik dadun. Meskipun sebagian besar air yang stagnan akan kembali ke tanah, tidak dapat menjadi qi dan darah meridian hati yang naik, sebagian kecil menyerap panas, membengkak, dan berdispergian ke atas. Bagian khusus dari qi dan darah ini menunjukkan karakteristik peradangan, mengkategorikannya sebagai api. Dengan presisi, Su Chunliang memasukkan jarum setengah inci ke atas pada titik akupuntur Xinjian. Gu Houyi merasakan rasa sakit lokal yang menjalar ke belakang kakinya, secara bertahap membawa ketenangan ke hatinya yang gelisah. Rasa gelisah yang mengganggunya sebelumnya tampak menghilang. Langkah terakhir melibatkan akupuntur lokal dan mosi bustion. Su Chunliang memilih titik akupuntur seperti pintu telinga, Tinggong, Tinghui, Yifeng, Wangu, Taiyang, dan Suitu untuk mempromosikan sirkulasi qi dan darah, membersihkan meridian. Titik Tinggong, titik konvergensi dari 3 meridian, tangan, kaki Shaoyang, dan tangan Taiyang, termasuk dalam meridian usus kecil Taiyang tangan. Su Chunliang mengambil 2 jarum dan dengan mahir menusuk titik akupuntur Tinggong. Dia menekan ujung jari telunjuknya dengan kedua tangannya dan secara bersamaan menggoyang-goyangkan jarinya. Pegangan jarum bergetar dengan cepat, menghasilkan bunyi yang nyaring. Bagi Gu Houyi, suara gemerisik itu terdengar seperti membuka 2 jendela di telinganya. Hembusan angin segar memasuki telinganya, seketika mengembalikan pendengarannya. Dengan senyum, Su Chunliang berbalik kepada Gu Houyi dan bertanya, "Gu Yuan, apakah kamu mendengarku?" "Aku mendengarnya," jawab Gu Houyi, hatinya penuh dengan kejutan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bocah ini memang luar biasa. Gao Xinhua mengamati seluruh proses pengobatan Su Chunliang, dengan yakin percaya bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Bukti dari kecurigaan ini terletak pada Gu Houyi. "Jam berapa sekarang?" tanya Gu Houyi. Gao Xinhua memberitahunya waktu, menyadari bahwa masih ada 1 jam 20 menit sebelum Gu Houyi seharusnya pergi ke Komisi Pengawasan Disiplin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Su Chunliang menyarankan Gu Houyi untuk tetap tenang dan sabar. Jarum pada titik akupuntur Xinjian di kakinya perlu tetap diposisikan selama 20 menit. Meskipun kondisi Gu Houyi stabil, ada 2 hal penting yang perlu diingat, beristirahat lebih banyak dan hindari kemarahan. Jika tidak, penyakitnya bisa kambuh. Tanpa alasan untuk tinggal lebih lama, Su Chunliang berdiri dan berpamitan kepada mereka berdua. Sebelum pergi, dia membuat permintaan yang tidak biasa. "Gu Yuan, saya punya permintaan yang tidak berperasaan," kata Su Chunliang. Gu Houyi terkejut. Pemuda ini benar-benar memiliki rencana untuk membantu menyembuhkannya, dan sekarang dia menetapkan syarat. Namun, Gu Houyi adalah orang yang percaya dalam membalas kebaikan, jadi dia bersedia mendengarkan. Gao Xinhua berpikir bahwa Su Chunliang seharusnya tidak membuat syarat apapun. Terlihat terlalu praktis. Bagaimanapun juga, bukankah lebih baik baginya untuk membantu Su Chunliang? Gu Houyi pasti akan mengingat bantuan itu dan membalasnya. "Saya percaya kalian berdua akan menjaga rahasia hari ini dengan ketat. Meskipun keluarga saya memiliki tradisi pendidikan yang panjang, saya belum memperoleh sertifikat kualifikasi dokter. Jika bukan karena kekhawatiran saya terhadap kesehatan Gu Yuan, saya tidak akan bertindak begitu tergesa-gesa. Kakek saya selalu mengajari saya untuk tetap rendah hati. Saya adalah orang yang rendah hati. Jika saya tidak menghormati karakter moral yang tinggi dari Gu Yuan, saya tidak akan melanggar aturan keluarga atau mengambil risiko. Saya berharap kedua pemimpin bisa menyetujui permintaan saya," jelaskan Su Chunliang. Baik Gu Houyi maupun Gao Xinhua pada awalnya berpikir bahwa Su Chunliang akan membuat tuntutan yang berlebihan, tetapi ternyata dia hanya ingin mereka menjaga masalah ini sebagai rahasia. Gu Houyi tidak ingin ada yang tahu bahwa Direktur Rumah Sakit Changxing telah menyembuhkan seorang pemuda tanpa lisensi medis. Itu akan menjadi aib bagi rumah sakit. Permintaan Su Chunliang sesuai dengan keinginan Gu Houyi. Gao Xinhua menemukan Su Chunliang sebagai orang yang benar-benar baik.
Dia memiliki bakat tetapi tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Reputasi keluarga Su dalam pengobatan tradisional Tiongkok memang pantas. Namun, dia berpikir pujian Su Chunliang agak berlebihan. Emer Su adalah orang yang jujur yang tidak terbiasa dengan perilaku seperti itu. Setelah Su Chunliang pergi, Gu Houyi berpakaian dan berbalik kepada Gao Xinhua. "Apa yang kamu dengar dari Xiao Su?" tanyanya. Gao Xinhua mengangguk, sepenuhnya menyadari bahwa Gu Houyi ingin mencegah masalah ini menyebar. Dia tersenyum dan berkata, "Gu Yuan, kita harus memenuhi permintaan anak ini. Kamu benar-benar diberkati, tiba-tiba sembuh seperti ini." Senyuman terbentuk di sudut bibir Gu Houyi saat dia menjawab dengan lembut, "Anak ini adalah bakat yang menjanjikan. Ini membuktikan bahwa keputusan saya membawanya ke Changsing adalah benar, meskipun sulit. Gu Yuan, wawasanmu patut diacungi jempol. Saya berharap saya memiliki setengah dari visimu," ujinya Gao Xinhua, meskipun dalam hati dia berpikir, Lau Gu, kamu cukup licik. Kamu yang membawa Su Chunliang ke Changsing pada awalnya. Saya, di sisi lain, yang mengenali potensinya." Gu Houyi tidak memperpanjang pertemuan. Dia tidak memiliki kepentingan keuangan pribadi dalam masalah ini, dan meskipun dia mengakui bahwa Zheng Hongwen adalah keponakan istrinya, dia tidak mencari keuntungan pribadi dari pusat kecantikan tersebut. Semua orang paham bahwa Gu Houyi pasti memainkan peran penting dalam Zheng Hongwen mendapatkan kontrak pusat kecantikan, tetapi tidak ditemukan ketidakberesan selama proses penawaran. Sangat wajar bagi orang lain untuk menjaga dia setelah mereka mengetahui hubungannya dengan Zheng Hongwen. Di rumah sakit Changsing, dampak dari peristiwa terbaru dirasakan dengan sangat mendalam. Tahap kedua proyek perluasan, yang seharusnya sudah disetujui untuk dimulai, tiba-tiba ditunda. Atasan rumah sakit menganggap perlu untuk mengevaluasi ulang setiap aspek proyek guna memastikan integritasnya sebelum melanjutkan. Keputusan ini mengguncang reputasi Gu Houyi, yang integritasnya sebagai pejabat sekarang diragukan. Berita negatif seputar rumah sakit Changsing memiliki efek domino, bahkan mencapai bank lokal. Bank tersebut, khawatir dengan situasi tersebut, memutuskan untuk memeriksa kembali materi pinjaman mereka. Akibatnya, pinjaman yang seharusnya diberikan segera ditunda tanpa batas waktu. Pada awalnya, masa jabatan Gu Houyi sebagai pemimpin rumah sakit dijadwalkan berakhir pada bulan Mei tahun berikutnya. Namun, karena kontroversi seputar pusat kecantikan medis, atasan mengusulkan agar ia dipindahkan ke Asosiasi Kota untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai direktur, secara efektif merupakan perpindahan sejajar. Peristiwa ini sangat berdampak bagi Gu Houyi. Ia berharap bisa pensiun di rumah sakit Changsing, namun kini impian itu tampak benar-benar tidak mungkin tercapai. Meskipun ada petunjuk bahwa ia bisa menunda pensiunnya, itu tidak akan sama jika ia berakhir di Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Asosiasi tersebut sering disebut sebagai rumah para tua, dengan banyak pejabat tingkat wakil direktur menghabiskan waktu dengan tidak produktif di sana. Dengan hanya 2 minggu tersisa sebelum ia mulai bekerja di Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Gu Houyi diberikan periode transisi selama setengah bulan. Periode ini diberikan untuk menjaga wibawa dan memberikan waktu adaptasi bagi dekan baru yang akan menggantikan Changsing. Sayangnya, Yan Hui, yang telah Gu Houyi bimbing sendiri, tidak mendapatkan pertimbangan dari pemimpin baru. Dekan baru tersebut adalah individu muda yang belum genap berusia 40 tahun. Setelah berbicara dengan Departemen Inspeksi Disiplin, Gu Houyi kembali ke kantornya di rumah sakit. Ia mengunci dirinya di dalam ruangan, hanya bangkit sekali ia telah merokok 1 bungkus rokok. Alih-alih meminta sopir mengantarnya pulang, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Rumahnya terletak kurang dari 1 kilometer jauhnya, dan ia membutuhkan waktu untuk membersihkan pikirannya. Saat musim panas berakhir, cuaca tetap panas, mencerminkan kesepian di dalam hati Gu Houyi. Berdiri di taman kecil rumah sakit, ia memandang bangunan lama di ruang rawat, yang sekarang dikelilingi oleh debu dan asap di kota yang ramai. Bangunan itu telah berdiri selama 22 tahun, menjadi bukti masa-masa Gu Houyi sebagai wakil dekan muda di Changsing. Dekan sebelumnya telah mempercayakan padanya pengawasan infrastruktur, dan ia sendiri telah membangun bangunan 21 lantai tersebut. 21 lantai melambangkan memasuki abad ke-21. Ketika bangunan itu selesai, ia menjadi contoh gemilang di antara 5 rumah sakit umum di Dongzhou. Ia mewakili puncak kejayaan Changsing. Namun, seiring abad baru berjalan, Changsing mulai tertinggal dibandingkan rumah sakit saudari dalam berbagai aspek. Konstruksinya tampak terhenti, membekukan semua kejayaan pada saat bangunan itu diresmikan. Pandangan Gu Houyi beralih ke pagar tidak jauh dari situ, menandai sudut barat daya rumah sakit Changsing. Kampung kumuh yang selama ini menjadi masalah telah dirobohkan. Ini adalah rancangan yang ia gambarkan sendiri. Dalam beberapa tahun, sebuah bangunan perawatan modern akan berdiri tegak, mendorong rumah sakit Changsing ke tingkat baru. Namun sekarang, ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melihat penyelesaian bangunan selama masa jabatannya. Yang ia inginkan hanyalah meletakkan batu pertama untuk tahap kedua proyek tersebut, sebuah kemewahan yang kini tidak bisa tercapai. Bulan depan, Gu Houyi akan dipindahkan ke Asosiasi Kota untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan hanya 2 minggu tersisa, semuanya terasa terlambat. 6 tahun perencanaan dan kerja keras telah sia-sia. Pandangan Gu Houyi beralih ke pohon kapur subur di halaman. Dekan sebelumnya yang telah menanamnya, dan sekarang keturunannya menikmati naungannya. Semua yang telah ia siapkan dengan hati-hati akan ditinggalkan kepada penggantinya, yang secara alami akan mewarisinya dan membuat kemajuan bagi orang lain. Pikiran-pikiran ini memberatkan hati Gu Houyi. Ia terlalu serius menganggap rumah sakit Changsing, melihatnya sebagai rumah kedua baginya.
Dengan satu kesalahan, ia kehilangan segalanya, dan dampak skandal pusat kecantikan medis itu lebih besar daripada yang ia duga. Saat ia berdiri dalam lamunan, pemikirannya terganggu oleh dering teleponnya. Itu adalah Zhao Yongsheng, Direktur Departemen Neurologi, yang bertanya tentang keadaannya. Gu Houyi meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Meskipun di dalam hatinya amarahnya masih menyala. Ia berharap bisa meninggalkan sedikit semangat dan energinya terakhir di Changxing, tetapi kenyataan telah memadamkan api itu dalam sekejap. Butiran hujan mulai turun dari langit, dan dengan enggan Gu Houyi meninggalkan rumah sakit. Meskipun ia akan kembali ke Changxing esok hari, ia menyadari pada saat itu bahwa Changxing tidak lagi menjadi miliknya. Mulai saat ini, ia dan Changxing akan menjauh satu sama lain. Berjalan keluar dari gerbang rumah sakit, ia merasa dikelilingi oleh kegelapan. Ketika ia menoleh ke bangunan ruang rawat yang terang, itu terlihat seperti sebuah kapal raksasa yang berlayar menjauh di malam hari. Gu Houyi berdiri di sana. Tidak bergerak ketika kapal raksasa itu perlahan menjauh darinya. Ia merasa seperti seorang kapten tua yang tak berdaya, menyaksikan kapalnya berlayar menjauh, meninggalkan hanya pahit dan nostalgia.